Kita udah keluar nih. Lihat yuk. Itu yang hujan kemarin. Iya, yang barusan. Benar. Oh, di bawah deh. Jelek banget. Ada orang yang banyak kecil senang. Kita doang. Belajar lagi. Iya sih. Loh, itu peringkatannya siapa? Teman kita sendiri. Ya, Gede banget. nggak tahu dah dia pakai belajar metode apa gitu. Dia pakai AI kali ya. Oh, langsung begitu ya. Iya. Fitnahmu kenceng banget. Lah mau pakai Ini laporannya udah. Ya ini yang lagi dipajang. Kan nomor 1 gitu aja. Joki banget anjir. Paling nomor 1. Iya. Itu pakai metode apa dah? Itu karena pakai metode yang namanya kodam. metode kodam tuh kayak gimana sih? Nah, metode kodam itu ya kita dari pengajarnya itu sendiri, yang mana nanti kita itu dibagi dalam kelompok, kemudian kita itu harus belajar dengan kooperatif. Terus yang terakhir itu pengajarnya dia mendemonstrasiin konsep pembelajaran itu kayak gimana. Jadi kayak gitu. Biar tujuannya itu apa? Ya biar kita sebagai yang dididik itu lebih paham sama materinya. Itu gimana sih sebenarnya? Daripada kita ngejelasin di sini, mending kita nyari tempat lain nggak sih? Nggak bisa didemonstrasiin di Ke sini. rumah gua kan? aja gimana? Biar bisa sampai duduk. Boleh. Nah, kita kan udah santai ya duduk ini. Bisa tolong jelasin kodam nggak? Jadi kodam itu yang pertama kan singkatannya tadi ya, kooperatif, kelompok dengan demonstrasi, yang mana waktu aku belajar di tempat kayak les-lesan gitu kan. Nah jadi aku tuh belajarnya itu ke kelompok. Nah jadi sebelum kita memulai pelajaran itu kita dibagi dalam beberapa kelompok. Nah mana nanti kelompok itu bertujuan untuk kita itu bisa untuk mempresentasiin itu bekerja sama dengan kelompok buat membahas materi yang diberikan sama si pengajarnya, sama si gurunya. Nah kemudian untuk kooperatif itu sendiri, jadi kita itu harus aktif gitu loh. Jadi kita nggak boleh kita pasif kalau misalnya kita belajar. Jadi kita harus aktif dalam entah itu bertanya, entah itu ngejelasin materi yang disampaikan sama gurunya. Dan kita juga itu menggunakan yang terakhir adalah metode demonstrasi itu sendiri, yang mana kita itu nanti diperagakan. Jadi materi misalnya materi soal nyanyi gitu kan. Nah pembelajaran nyanyi itu nanti kita diperagain gimana sih caranya nyanyi, gimana sih caranya kita gestur kita penyanyi itu kayak gimana biar lebih terlihat menarik gitu. Atau misalnya kita ngambil contoh sih kayak misalnya pembelajaran penjaskes kan. Nah di penjaskes itu kan kita kan nggak cuma teori doang. Ya itu banget ya. Banget sumpah. Ada sih. Sekarang lagi belajar. Oh, iya. Nah, back on topic ya. Nah, kayak misalnya penjaskes kita itu cuman materi itu waktu di kelas doang, waktu teori doang kan. Tapi kalau misalnya kita lagi demonstrasi, itu pasti sebelum kita masuk ke lapangan kita dikasih demonstrasi sama guru penjasnya. Entah itu mau main basket. Jadi contohnya kayak itu tadi, gimana? Udah pada paham nggak? paham Bisa. Udah cukup. Nah, jadi ya kayak gitu deh. Jadi tahap-tahapannya segitu aja. Emang kalian selama ini pakai metode pembelajaran apa sih? Kita pakai metode pembelajaran yang lama. Aku sih nggak belajar. Jadi itu parah Aku sih. sih SKS sih. Sistem kewasaan. Semalam. Kalau nggak ada ulangan nggak belajar gitu. Iya, Ya. enggak belajar. Ada juga yang sering bolos tuh. Nah, Jadi mungkin kali. Aduh. Nah mungkin dari metode-metode pembelajaran itu emang kurang efektif ya kebanyakannya. Jadi kalian mungkin kurang paham sama materi yang diberikan gitu. Tapi kenapa kayak sedih banget gitu? Kenapa sama nilainya emang? Nilainya 11. Salah itu peringkatnya. Jadi makanya kita membutuhkan metodemu. Yang peringkat 9 peringkat 1 dengan nilai 99,99. Ya, itu hampir mereka sempurna, keren banget. Kayak Cidiamon aja. Ya begitulah. Jadi sebenarnya metode pembelajaran ini ya harusnya bisa diimplementasiin ke semua sekolah gitu atau mungkin bimbel-bimbel kan. Karena ya biar mempermudah untuk penyerapan materi aja sih sebenarnya. Sama untuk
biar guru itu paham bagaimana sih caranya biar siswa-siswa itu bisa mengerti materi dengan gampang, bagaimana sih caranya biar siswa-siswa itu paham dengan apa yang disampaikan. Jadi kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Apa ada pertanyaan atau apa gitu yang mungkin teknik apa gitu? Enggak ada sih. Nggak ada ya? Udah lengkap Iya, semua kan. udah Udah dapat pencerahan. Sip ya. Yang Ini penting bakal dapat clue. bakal dicoba 10 tahun lagi. 10 tahun lagi. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Ya. Udah. Ya, Iya. Udah. terima kasih ya Rama sudah menjelaskan kita Oh, iya, isolasi sama metode banget. kodam itu kira-kira Sama-sama banget. dan seperti apa dan efektifannya juga sih. Ya semoga kita bisa ada perubahan lah dari itu tadi. Nah, semoga kalian juga bisa makin semangat dalam belajarnya ya. Apalagi udah tahu metode kodam nih kan. Mungkin bisa menyampaikan kepada gurunya, memberikan aspirasi kepada pihak-pihak yang berwenang kan di sekolah kalian atau di bimbel kalian tuh bisa dikasih saran kayak gitu biar penerapan kodam gitu kayak gimana. Dan tolong yang peringkat terakhir sudah mendengarkan dan mengerti. Bukan kodam yang di TikTok itu ya kata. Cek kodam ya. Cek kodam. Iya, saya akan paham. Closingan Oke. Oke, terima kasih Rama atas Oke, penjelasan. sama-sama teman-teman. Oke.